sampah sepertimu tidak pantas mengemis di depan gedungku. Bau busukmu merusak selera makanku. CEO Shinta, wanita cantik berusia 30 tahun yang kaya raya, baru saja mempermalukan seorang kakek tua renta di depan umum. Namun, keangkuhan sang ratu bisnis ini seketika runtuh saat tengah malam tiba. Tanpa perma disentuh pria manapun, perut Rata Shinta membuncit hebat hingga 9 bulan dalam hitungan detik. Puncaknya, Shinta dipaksa melahirkan sesuatu yang mengerikan, seekor binatang buas yang menjadi cerminan sifat aslinya yang kejam. Inilah kisah nyata tentang bagaimana lisan tajam memancing kutukan yang tak masuk akal. Sebuah cerita nyata kehidupan sehari-hari yang akan mengubah definisi logika Anda selamanya. Tolong tulis sholawat di kolom komentar. Selamat datang di Jejak Kisah Keluarga. Kali ini kita mendengarkan sebuah kisah nyata tentang seorang pengemis tua yang diremehkan CEO cantik. Dengarkan cerita lengkapnya sampai habis. Sebelum memulai cerita, mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Untuk yang sudah subscribe, like, dan komen, saya doakan banyak rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dukungannya untuk subscribe dan tulis komen. Siapa yang tidak mengenal Shinta? Di usianya yang menginjak kepala 3, ia adalah lambang kesempurnaan wanita modern yang berdiri di puncak piramida sosial. Dengan paras cantik bak selebriti dunia dan aset kekayaan yang tak akan habis hingga 7 turunan, Shinta adalah sosok yang dipuja sekaligus ditakuti. Namun, tahukah Anda bahwa di balik kemilau berlian yang melingkar di lehernya, tersimpan karakter arogan yang sanggup membekukan mental siapapun yang berani mendekat? Shinta tidak pernah melihat manusia sebagai sesama ciptaan Tuhan, melainkan hanya sebagai angka-angka statistik atau beban yang tidak berguna. Baginya, pria hanyalah aksesori murah yang tidak sebanding dengan kasta tertingginya, alasan utama mengapa ia tetap melajang meski pesonanya begitu mematikan. Ini adalah awal dari sebuah cerita inspiratif tentang bagaimana kegagalan dalam menghargai kemanusiaan akan menuntun seseorang menuju penderitaan yang tak terbayangkan. Suasana di dalam kantor megahnya selalu terasa mencekam, seolah oksigen ditarik keluar setiap kali ia melangkahkan kaki dengan sepatu hak tinggi yang bunyinya menggema seperti detak jantung yang terancam. Sorot matanya yang tajam bagaikan pisau bedah yang siap menguliti harga diri bawahannya dalam sekejap. Pernahkah Anda membayangkan bekerja di bawah telapak kaki seorang wanita yang menganggap air mata Anda sebagai sampah? Inilah potret cerita nyata kehidupan sehari-hari, di mana kekuasaan seringkali mengubah hati manusia menjadi batu yang dingin dan keras. Shinta merasa dirinya adalah Tuhan di atas tanah pencakar langitnya, tanpa menyadari bahwa setiap kalimat penghinaan yang ia lontarkan sedang dicatat oleh takdir dengan tinta yang sangat gelap. Setiap pagi, ia bercermin bukan untuk mengagumi ciptaannya, melainkan untuk memastikan bahwa kesombongannya tetap tegak tanpa celah. Namun, apakah kecantikan yang ia banggakan itu mampu melindungi jiwanya saat alam semesta mulai merasa muak? Ini adalah kisah nyata yang akan menguji batas logika Anda tentang hukum tabur tuai yang tak pernah salah alamat. Di balik keanggunan busana desainernya, Shinta menyimpan kebusukan hati yang sudah mencapai titik didih, menanti sebuah pemicu kecil untuk meledakkan seluruh hidupnya yang glamor. Sanggupkah ia tetap berdiri tegak saat badai yang lebih besar dari kekuasaannya mulai mengintip dari balik pintu? Atau justru, kesempurnaan yang ia agungkan hanyalah tirai tipis yang menutupi kengerian yang segera lahir dari rahim kesombongannya sendiri? Pertanyaan terbesarnya adalah, siapakah sosok yang akan menjadi algojo bagi harga dirinya yang selangit itu, dan seberapa hancur Shinta saat ia menyadari bahwa kecantikannya adalah kutukan yang paling nyata? Matahari siang itu serasa berhenti berdetak, memaku suhu udara di pelataran gedung pencakar langit milik Shinta hingga terasa mencekam dan menyesakkan dada. Di tengah hiruk-pikuk kemewahan yang ia bangun, sebuah insiden bombastis terjadi, memicu gesekan antara langit kesombongan dan bumi penderitaan. Seorang kakek tua renta dengan pakaian yang lebih mirip kain pel kotor dan aroma tubuh menyengat yang sanggup mengusir siapapun, terjatuh tepat di hadapan Shinta. Dalam upaya menahan tubuhnya agar tidak tersungkur, tangan sang kakek yang kasar dan penuh noda tak sengaja menyentuh permukaan sepatu mahal Shinta yang harganya setara dengan rumah sederhana. Seketika, atmosfer di tempat itu berubah menjadi horor yang menegangkan. Shinta menarik kakinya, seolah-olah baru saja disentuh oleh wabah mematikan.
Inilah awal dari sebuah kisah nyata tentang bagaimana satu detik amarah bisa mengundang badai yang menghancurkan seluruh masa depan. Bukannya memberikan empati atau sekedar uluran tangan, Shinta justru meledak dalam kemarahan yang meluap-luap hingga suaranya menggelegar membelah kesunyian lobi gedung. Dengan wajah yang memerah padam karena jijik, ia mencaci maki kemiskinan sang kakek dengan kalimat-kalimat yang lebih tajam dari sembilu, merobek martabat pria tua itu di depan mata dunia. Jangan berani-berani mengotori barang mewah saya dengan tangan menjijikanmu itu. Dasar ular tidak tahu diri, pekik Shinta dengan nada penuh penghinaan. Dengan gerakan yang sangat bombastis, ia mengeluarkan selembar uang kertas namun bukan untuk diberikan secara layak, melainkan dihempaskannya ke dalam genangan air berlumpur di samping kaki sang kakek. Pernahkah Anda berpikir betapa pedihnya saat harga diri seorang manusia dianggap lebih rendah daripada kotoran jalanan? Inilah cerita nyata kehidupan sehari-hari yang memperlihatkan sisi tergelap dari sebuah kekuasaan yang buta hati. Pria tua itu terdiam membeku, namun matanya yang berkaca-kaca memancarkan sinar misterius yang sanggup menembus relung jiwa Shinta yang paling dalam. Dengan suara parau yang terdengar seperti bisikan maut, sang kakek menggumamkan sebuah kalimat mistis yang membuat bulu kudut siapapun yang mendengarnya meremang. Apa yang kau pelihara dengan bangga di dalam hatimu, itulah yang akan kau lahirkan secara nyata ke dunia ini. Shinta hanya tertawa mengejek, menganggapnya sebagai igawan orang gila, tanpa menyadari bahwa kalimat itu adalah sebuah segel kutukan yang sudah mulai bekerja. Mengapa kata-kata sang kakek terasa begitu berat, seolah-olah seluruh langit sedang mengamini ucapannya? Ini adalah cerita inspiratif tentang rahasia hukum alam yang sedang mempersiapkan sebuah kejutan yang sangat di luar nalar. Pertanyaan yang kini menghantui adalah, apa sebenarnya yang selama ini dipelihara oleh Shinta di balik dada bidangnya yang angkuh itu, dan seberapa hancur Shinta saat ia menyadari bahwa kecantikannya adalah kutukan yang paling nyata? Jarum jam tepat berdenting di angka 12 malam, membelah keheningan rumah mewah Shinta yang seketika berubah menjadi sangat mencekam, seolah-olah setiap sudut ruangan sedang mengintai nyawanya. Udara di dalam kamar megah itu mendadak menjadi dingin dan beraroma tanah kuburan, membuat bulu kuduk beremang tanpa alasan yang jelas. Saat sedang membersihkan diri di depan cermin besar, Shinta tiba-tiba merasakan sebuah hantaman rasa sakit yang luar biasa dahsyat di bagian rahimnya. Sebuah nyeri panas yang merambat cepat hingga melumpuhkan seluruh saraf di tulang belakangnya. Dalam hitungan detik yang sangat bombastis, perutnya yang semula ramping dan kencang mengalami transformasi di luar nalar manusia. Kulitnya mulai merenggang secara paksa hingga muncul guratan-guratan kehitaman yang menjalar seperti akar pohon tua. Pernahkah Anda membayangkan sebuah pertumbuhan fisik yang terjadi begitu cepat hingga kulit Anda terasa hampir robek oleh desakan dari dalam? Inilah kisah nyata tentang bagaimana realitas bisa runtuh saat kutukan mulai mengambil bentuk aslinya. Perut Shinta membuncit besar dalam waktu singkat, mengeras dan menegang persis seperti wanita yang sudah mengandung selama 9 bulan dan siap untuk bersalin saat itu juga. Shinta menjerit histeris, suaranya yang melengking memecah kesunyian malam. Namun tak ada satupun asisten rumah tangganya yang mampu mendengar teriakan tersebut, seolah rumah itu telah terisolasi ke dalam dimensi yang berbeda. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh perutnya yang terasa sangat keras, dingin seperti es, namun di dalamnya terasa ada sesuatu yang bersisik dan bergerak-gerak liar secara agresif. Ketakutan yang sangat luar biasa menyelimuti dirinya, karena ia sadar betul bahwa seumur hidupnya belum pernah ada satupun benih pria yang menyentuh atau masuk ke dalam tubuhnya. Inilah misteri dalam cerita nyata kehidupan sehari-hari yang akan mengguncang logika medis manapun di dunia ini. Sebuah kehamilan gaib yang lahir dari rahim kesombongan. Setiap gerakan dari dalam perutnya terasa seperti cakar-cakar tajam yang sedang menggaruk dinding rahimnya, menciptakan sensasi menegangkan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Mengapa doa seorang pengemis yang dihina bisa memiliki kekuatan sebesar ini untuk menjungkir balikan hukum biologi? Shinta hanya bisa tergeletak di lantai marmer yang dingin, menatap perutnya yang berdenyut-denyut dengan pola yang sangat aneh dan mengerikan. Ini adalah cerita inspiratif tentang betapa mahalnya harga sebuah ucapan, di mana setiap hinaan kini menjelma menjadi beban nyata yang menghimpit napasnya.
Pertanyaan yang kini menggantung di udara dengan sangat mencekam adalah makhluk apa sebenarnya yang sedang tumbuh dengan begitu cepat di dalam tubuh sang CEO cantik ini? Sanggupkah Sinta bertahan menghadapi proses kelahiran yang mustahil ini, ataukah jiwanya akan ikut hancur saat sesuatu yang bersisik itu akhirnya memaksa keluar untuk melihat dunia? Keringat dingin bercucuran membasahi lantai marmer yang kini terasa seperti es kutub, sementara Sinta terus mengejan di tengah rasa sakit yang melampaui ambang batas manusia. Suasana kamar mewah itu kian mencekam saat lampu-lampu kristal mulai berkedip liar, seolah-olah energi kegelapan sedang berpesta menyambut kehadiran sesuatu yang belum pernah dilihat dunia. Setiap tarikan napas Sinta terasa berat dan berbau amis darah yang bercampur dengan aroma busuk dari pelataran gedung tempo hari. Dalam momen yang sangat bombastis dan menegangkan, rahimnya terasa seperti sedang dibelah oleh pisau-pisau kasat mata dari arah dalam. Pernahkah Anda membayangkan betapa ngerinya saat tubuh Anda sendiri mengkhianati Anda demi melahirkan sebuah kutukan? Inilah kisah nyata tentang sebuah hukuman gaib yang tidak bisa dibeli dengan miliaran harta maupun kecantikan yang dipuja-puja. Tiba-tiba, jeritan Sinta yang paling melengking berganti menjadi suara rintihan yang serak dan penuh keputusasaan saat dorongan terakhir itu terjadi secara paksa. Dari balik kemewahan kain sutranya, meluncurlah sesuatu yang sangat di luar nalar. Bukan seorang bayi mungil yang lucu, melainkan seekor ular hitam berkepala dua yang sangat besar dan bersisik legam. Binatang itu muncul dengan suara desisan yang menyerupai tawa ejekan, melilit kaki Sinta dengan gerakan yang lambat namun sangat mematikan. Matanya yang merah menyala menatap lurus ke dalam pupil mata Sinta, memantulkan bayangan kebencian dan kesombongan yang selama ini wanita itu pelihara dalam jiwanya. Inilah potret cerita nyata kehidupan sehari-hari, di mana apa yang kita tanam dalam hati secara ajaib bisa mewujud menjadi petaka yang paling nyata di depan mata. Seluruh ruangan mendadak dipenuhi oleh suara seribuan desisan ular yang seolah muncul dari celah-celah dinding, menciptakan atmosfer horor yang akan membuat jantung siapapun berhenti berdetak. Sinta hanya bisa tergeletak lemas, menatap dengan penuh kengerian pada makhluk yang baru saja keluar dari rahim sucinya. Sebuah manifestasi fisik dari sifat berbisa dan lisan tajamnya yang seringkali melukai orang kecil tanpa ampun. Mengapa hukum alam harus memberikan pelajaran dengan cara yang begitu mengerikan dan menjijikan seperti ini? Ini adalah cerita inspiratif tentang puncak sebuah peringatan bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa melarikan diri dari bayang-bayang dosanya sendiri. Pertanyaan yang kini menggantung dengan sangat mencekam adalah, apakah ular berkepala dua itu akan memangsa Sinta sebagai bentuk balasan terakhir? Ataukah ini hanyalah permulaan dari siksaan yang jauh lebih panjang bagi sang CEO cantik yang dulu begitu mendewakan harga dirinya? Sesuatu yang jauh lebih gila dan mengerikan terjadi tepat di depan mata Sinta yang kini sudah kehilangan akal sehatnya akibat ketakutan. Ular hitam berkepala dua itu tidak menyerang secara brutal, melainkan mulai merayap naik, melilit tubuh Sinta dengan cengkraman yang sangat dingin hingga tulang-tulangnya terasa nyaris remuk. Suasana semakin mencekam saat desisan ular tersebut berubah menjadi ribuan suara bisikan orang-orang yang pernah dihina dan direndahkan oleh Sinta sepanjang hidupnya. Dalam momen yang sangat bombastis dan menegangkan, Sinta merasakan ajal seolah sudah berdiri di depan matanya, siap merenggut napasnya yang tersengal. Pernahkah Anda membayangkan bahwa harta miliaran Anda tidak akan berarti apa-apa saat nyawa Anda sedang diperas oleh bayangan dosa Anda sendiri? Inilah kisah nyata tentang sebuah kepasrahan total di titik terendah seorang manusia. Dalam puncak keputusasaan yang luar biasa, Sinta tidak lagi berteriak sombong, melainkan jatuh tersungkur dan bersujud. Lidah kamu banyak menyakiti orang, Sinta. Dengan deru tangis yang memilukan. Anehnya, tepat saat lisan Sinta mengucapkan janji untuk bertaubat, ular mengerikan itu perlahan memudar, berubah menjadi gumpalan asap hitam yang kemudian hancur menjadi debu yang terbang tertiup angin goib.
Pagi harinya, saat mentari menyingsing, Shinta terbangun dalam keadaan yang sangat tragis. Tubuhnya kurus kering bagaikan tengkorak hidup, dan seluruh pesona cantik yang dulu ia banggakan telah lenyap, menyisakan wajah kusam yang penuh dengan garis penyesalan. Inilah potret cerita nyata kehidupan sehari-hari di mana kecantikan fisik ternyata hanyalah topeng tipis yang menyembunyikan monster di dalam jiwa. Menyadari bahwa hidupnya telah diberikan kesempatan kedua oleh semesta, Shinta melakukan tindakan yang sangat bombastis dan mengguncang dunia bisnis nasional. Tanpa keraguan sedikit pun, ia menghibahkan seluruh saham dan aset perusahaannya untuk membangun tempat penampungan tunawisma serta panti asuhan bagi orang-orang terlantar yang dulu ia sebut sebagai sampah. Shinta memilih untuk menghilang dari dunia glamor dan hidup dalam kesederhanaan yang sangat ekstrim, jauh di pelosok desa yang tak dikenal. Mengapa seseorang yang dulu memuja kasta tertinggi, kini justru merasa paling damai saat menjadi pelayan masyarakat yang paling rendah? Inilah cerita inspiratif tentang transformasi jiwa yang harus melewati api kutukan untuk menemukan cahaya kebenaran yang sesungguhnya. Kini, Shinta menjalani hari-harinya dengan membersihkan jalanan umum menggunakan tangan yang dulu ia anggap terlalu mulia untuk menyentuh debu pasar. Ia menemukan jodoh sejatinya bukan pada seorang pria kaya raya, melainkan pada kedamaian batin saat bisa menghargai setiap nyawa manusia tanpa melihat status sosialnya. Pernahkah Anda berpikir bahwa kebahagiaan sejati justru tersembunyi di balik kerendahan hati yang paling dalam? Kisah ini berakhir dengan sebuah kenyataan pahit yang manis bagi keadilan langit, mengingatkan kita bahwa pangkat hanyalah titipan, sementara adab adalah warisan yang kekal. Kisah CEO Shinta menjadi peringatan keras dalam cerita nyata kehidupan sehari-hari bahwa benteng kekayaan takkan sanggup menahan hantaman karma. Cantik dan kaya menjadi sia-sia jika lisan digunakan untuk melukai martabat sesama manusia. Melalui cerita inspiratif ini, kita belajar bahwa apa yang dipelihara di dalam hati akan membentuk realitas hidup kita. Berhati-hatilah pada doa orang yang tersakiti, karena saat semesta bertindak, tak ada harta yang mampu membayarnya. Inilah kisah nyata tentang pentingnya adab di atas segalanya. Sanggupkah kita tetap rendah hati saat berada di puncak dunia? Ingatlah, kehormatan sejati lahir dari kemuliaan hati, bukan tingginya posisi.